Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, atau selamat malam. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pendidikan anti korupsi. Nah, anggota kelompok saya ada Ahmad Adil Maksum, lalu saya sendiri Fatur Rahman Arozi, dan yang terakhir ada Elma Rasida Asafisa. Mungkin untuk pembacaan pertama langsung dilanjutkan saja. Baik, saya Ahmad Adil Maksum, saya akan menjelaskan definisi dari pendidikan. Jadi pendidikan sendiri itu adalah secara umumnya dapat didefinisikan sebagai sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dengan proses pembelajaran, agar peserta didik tersebut dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang mungkin saja ada pada dirinya. Pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa memiliki peran yang sangat strategis. Pendidikan juga mempunyai peranan dan kontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia yang bermutu, ahli terampil, kreatif, inovatif, serta memiliki attitude, sikap, dan perilaku yang positif. Pengertian pendidikan sendiri mengacu pada konsep psikologi pendidikan, yaitu sebagaimana dijelaskan oleh Crow dalam Supriyatno 2001, bahwa pendidikan diimplementasikan dengan makna untuk mempertahankan individu dengan kebutuhan-kebutuhan yang senantiasa bertambah dan merupakan suatu harapan untuk dapat mengembangkan diri, agar berhasil serta untuk memperluas ilmu pengetahuan dan memahami elemen-elemen yang di sekitarnya. Dan lalu saya akan menjelaskan definisi dari anti korupsi itu sendiri. Anti korupsi merupakan semua tindakan yang melawan, memberantas, menentang, dan mencegah korupsi. Pendidikan dan budaya anti korupsi merupakan upaya untuk memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada sektor swasta, masyarakat, dan aparat pemerintah. Hal itu bertujuan agar berperilaku anti korupsi. Salah satu tujuan pendidikan anti korupsi adalah mengukuhkan nilai-nilai positif dan dalam pikiran dan perasaan manusia. Manusia bisa saja kreatif, berwawasan luas, bahkan menjadi pemimpin yang baik. Upaya pencegahan budaya korupsi ini di masyarakat dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa. Hal tersebut dapat dilalui melalui pendidikan. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya, serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Dan dalam jangka panjang bertujuan untuk membubuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan dapat mendorong mahasiswa untuk berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, menghasilkan generasi penerus yang profesional dan berintegritas serta memiliki komitmen kuat pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Perguruan tinggi bisa menjadi motor penggerak integritas karena mampu berperan penting memberhentikan koruptor di negeri ini. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang keadaan Indonesia saat ini. Presiden Republik Indonesia telah secara khusus menginstruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan aksi pengembangan pendidikan anti korupsi pada perguruan tinggi sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012. Bangsa kita yang sekarang umumnya dalam keadaan sakit secara mental, karena masyarakat Indonesia sangat dikenal dengan mentalitas buruk. Bangsa yang sudah dilimpahi kekayaan alam dan keadaan geografis yang nyaman justru menjadi porak-poranda karena adanya kasus korupsi yang berakibat kemiskinan, pencurian hak intelektual, kekerasan, perampasan milik rakyat kecil, dan tindakan-tindakan lain yang sudah menjadi hal yang sangat biasa terjadi di Indonesia dan sudah tercatat sebagai bangsa terkorup di kawasan Asia. Tanpa adanya pendidikan moral, seperti agama, budi pekerti, dan pendidikan anti korupsi, kemungkinan besar suatu bangsa bisa hancur, bahkan bisa hilang. Penanaman nilai yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan akan menumbuhkan sikap yang menjadi kepribadian anak. Dan pada dasarnya, sebuah kepribadian seseorang tidak muncul secara instan. Namun,
melalui sebuah proses. Nah, pendidikan anti korupsi ini bisa dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Nah, di tingkat formal, unsur-unsur pendidikan anti korupsi dapat dimasukkan ke dalam kurikulum mata pelajaran ataupun mata kuliah. Namun, pada tingkat informal dapat dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Secara universal, ada beberapa nilai yang dapat membentuk karakter anak bangsa menjadi lebih baik, seperti kejujuran, kepedulian dan menghargai sesama, kerja keras, tanggung jawab, kesederhanaan, keadilan, disiplin, kooperatif, keberanian, dan daya juang ataupun kegigihan. Saya Ilma Rasida Sabita akan menjelaskan faktor atau penyebab korupsi. Faktor internal penyebab korupsi yaitu aspek perilaku individu seperti tamak rakus, moral yang kurang kuat, cenderung mudah tergoda untuk korupsi, gaya hidup yang konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan. Faktor eksternal penyebab korupsi adalah aspek sikap masyarakat terhadap korupsi yang ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Penyebab timbulnya korupsi adalah adanya sifat egoisme, yaitu adanya niat dan kesempatan. Jika ada niat untuk korupsi tetapi tidak ada kesempatan, maka korupsi tidak akan terjadi. Tetapi jika tidak ada niat tapi ada kesempatan, maka korupsi akan terjadi. Dalam era mutakhir, pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah dapat menggunakan perspektif humanistik, yaitu yang pertama, mengembangkan dan menumbuhkan nilai positif seperti suka menolong, berbuat baik, beriman, dan bertakwa. Yang kedua, mengajarkan pesan moral, terutama pemimpin, agar berbuat yang sesuai dengan harapan masyarakat, mencintai keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Yang ketiga, mendorong untuk bekerja keras, tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi juga untuk kepentingan bersama. Yang keempat, memperkukuh dan menumbuhkan karakter pribadi, identitas dan ketahanan bangsa yang positif, tangguh dan kuat demi mencapai cita-cita bangsa dan negara. Salah satu tujuan pendidikan anti korupsi sepatutnya adalah mengukuhkan nilai positif dalam pikiran dan perasaan manusia. Manusia bisa kreatif, berwawasan luas, bahkan menjadi pemimpin yang baik. Melalui pendidikan anti korupsi, pembangunan karakter bangsa yang kuat, mandiri, berkualitas, serta sehat akan dapat mewujudkan demi masa depan Indonesia, walaupun dalam proses implementasinya harus tetap kritis. Karena pendidikan juga tidak luput dari tindakan pidana korupsi. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.